Ustaz mau nanya. Nah, oke Bu, lihat dulu. Insan, Adam, Muhammad, Allah, itu 4 nama, 4 pula orangnya, atau 4 nama, 1 orangnya? 1 orangnya. Kalau 1 orangnya itu, bagaimana cara menjelaskan pahamnya itu, kalau memang 1 orangnya? Siapa insan, siapa Adam, siapa Muhammad, siapa Allah? Coba sebutkan, kalau memang 1 orangnya. Bu Rani, panjang pun tengok Ustaz. Alhamdulillah, beruntung suami dapat Rani mah. Dia, ayah, betul-betul sempurna pada diri ini. Kalau udah dapat pahamnya seperti itu, apa pesan Nabi, Bu Rani, kepada kita ini? Kalau udah sampai pahamnya itu, itulah makom Tuhan namanya. Apa pesan Nabi kepada kita? Tuh dia ilmunya nih, penutupnya nih. Man arafallah kala lisana. Apa artinya tuh Pak Erik? Nah, barang siapa yang sudah mengenal Allah, keluh lidah. Keluh lidah tuh gimana tuh maksudnya tuh? Tidak bisa diceritakan, tapi tidak ngomong. Jadi? Diam dalam paham tapi diam-diam. Apa maksudnya tuh keluh lidah tuh? Coba Ustaz meminta keluh lidah tuh Pak Haji Zainuddin. Tidak bisa disebut. Coba Pak, bantu. Itu maksudnya apa tuh? Berarti tidak bicara. Kalau udah Bapak ada paham tidak bicara lagi. Kalau Bapak ada sadar nak ngomong lagi. Enggak. Pak Haji, enggak bicara lagi. Kalau yang disampaikan beliau ini diam di dalam paham po. Tuh dia, tetap bicara, tetap berbuat, tetap beramal, tetap beribadah. Tapi sadarilah sesadar-sadarnya yang bicara, yang berbuat, dan beramal itu adalah Allah. Tuh dia. Apa ayatnya tuh? Ayatnya dulu. Baru tuh hadis qudsi lagi. Apa ayatnya Pak Ridho? Surah Yasin Pak Ridho. Surah Yasin. Enggak seluruhnya, ambil penggalannya. Pak Ribai. Apa tuh? Ujungnya mustaqim. Wa ani'buduni hadza siratul mustaqim. Dan akulah yang menyembah diriku. Inilah jalan yang lurus itu. Makanya ianya ia mutakalim wahda. Ya, dia yang berkata untuk dirinya sendiri situ. Hadis qudsinya apa tuh Pak Erik? Pak Abdul Qadir yang sering tuh. Pak Naim. Pak Khalifah. Kif. Ulang lagi. Kif. Nah, coba 1 orang lah. Khalifah dulu mewakili. Coba Pak Son. Apa artinya tuh? Itu dia. Kif ya Muhammad, ana rabbaka usolli. Kif itu artinya berhenti. Jangan ngaku-ngaku engkau Muhammad yang memandang, yang mendengar, yang berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Jangan kamu ngaku-ngaku yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Ana rabbaka usolli. Akulah Rabbmu yang sholat itu. Yang berdiri, ruku, i'tidal, sujud dan duduk. Yang membaca itu, yang mendengar itu, akulah itu tuh. Nah, kenapa Allah mengatakan akunya di situ? Karena dia cuma yang dia cuma yang wujud. Itu mendudukkan kaji itu. Itu yang bertubuhkan Allah. Makanya kalau bertubuhkan Allah, karena asalnya adalah Allah, kembalinya kepada Allah, asalnya kosong, kembalinya tetap maka hilang di situ ilmunya. Kenapa? Karena hakikat daripada Allah itu
kosong. Tidak bisa disebut, tidak bisa dijelaskan, tidak bisa diceritakan. Belum ada apa-apa, kosong itu. Itu duduk marifat, hilang dia, lenyap dia. Ibarat burung dalam sangkar, burungnya lepas, sangkatnya lesap. Hilang di sangka-sangka itu. Kalau duduk di makom Muhammad, di hakikat ini tadi, hakikat Muhammad, kembalinya bagaimana? Tidak hancur. Itu dia. Nah, kalau tidak hancur, jadi jenglot. Apa maksudnya tuh kalau duduk di Muhammad? Ada nih? Utuh. Nah, kalau duduk di Muhammad itu adalah utuh. Tidak membusuk, tidak membangkai, tidak menjadi belatung dia. Apa kata Rasul? Apa kata Rasul? Apa bulian? Apa Harik? Apa Khalifah? Apa Pak Ridho? Apa Pak Zainuddin? Apa? Pak Di? Nah itu, tapi nggak hancur tadi. Coba. Apa tuh? Innallaha, coba sambung. Innallaha harrama, apa? Innallaha harrama alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Innallaha harrama alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Itu yang maksud tadi. Memang itulah kelebihan Sultan Mudo. Memang itu kelebihannya tuh Khalifah. Nih. Innallaha harrama alal ardi ayakula ajasadal anbiya. Anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan alal ardi, atas bumi ini, ayakula, untuk memakan, menghancurkan, melenyapkan, memusnahkan ajasadal anbiya, jasanya anbiya. Mana yang anbiya itu? Itu adalah Nur Muhammad. Nur Muhammad itu yang katakan Sayyidul Anbiya tuh. Nur Muhammad itu yang dikatakan Sayyidul Anbiya. Nur Muhammad itu yang dikatakan Ruhul Kudus. Itu dia. Itu rahasianya. Nah, kalau duduk di thariqat, gimana? Duduk di thariqat gimana? Pak Rifai, duduk di thariqat gimana? Kalau duduk di Allah, maka marifat kosong, lenyap dia. Kalau duduk di hakikat, Nur Muhammad, utuh, harum, tidak hancur, tidak dimakan belatung dia. Kalau duduk di thariqat, kosong juga, sama juga nih. Mengering mengecil tuh jadi jenglot. Mengurus. Mengurus. Jadi duduk di thariqat itu, ya, dia tuh badannya tuh menyusut, mengering. Dia tidak hancur tapi tidak membusuk. Dia tidak hancur tapi tidak jadi jenglot. Dia tidak hancur tapi dia tidak menjadi belatung dia. Itu menyusut, kering badannya. Mengering. Kayak ikan apa namanya? Ikan salai. Ngecil badannya itu. Nah, makanya ada orang yang gagal dalam apa namanya itu? Meraga sukma itu. Ya kan? Itu yang jadi jenglot dia tuh. Meraga sukma. Itu gagal tuh. Itu di thariqat. Kalau duduknya di syariat, bagaimana syariat lagi? Hancur. Kenapa orang syariat mengatakan inna khalaqnakum min turab? Ya, inna khalaqnakum min turab. Apa artinya itu? Sesungguhnya asal kamu daripada tanah, maka kembali kepada tanah lagi. Hancur itu. Padahal asalnya daripada apa tadi? Allah kan? Apa ayatnya itu? Asalnya daripada Allah, apa ayatnya Bu Lia? Bu Rani? Apa? Innalillahi.
Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Jelas ayatnya itu. Sesungguhnya asal kita ni Allah, kembali kepada Allah. Ini ayatnya dibaca, tapi asalnya kembali kepada tanah. Masa kembali kepada tanah? Kembali kepada Allah. Lalu bagaimana cara mengulas ayat itu sampai dia kepada makrifat? Lihat, kita kaji lagi. Kan tadi asalnya daripada Allah, kembali kepada Allah. Tapi kenyataannya kembali ke tanah. Lihat cara mengulas ayatnya supaya dia kembali kepada Allah. Benar itu asal kita daripada tanah. Ayatnya kan itu. Jangan disalahkan ayat. Inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kamu diciptakan daripada tanah. Benar tuh. Lalu bertolak belakanglah dengan ayat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang daripada Allah, kembali kepada Allah. Tidak bertolak belakang. Itu ayat bercerita tentang hakikat. Itu cerita hakikat tuh. Asal kamu adalah aku, tetap kembali kepada aku. Ini usah antarkan tadi, di mana datangnya situ pulangnya, di mana hilang situ dicari. Tidak bertentangan. Bagaimana supaya tidak bertentangan? Jangan bertahan pada tanah. Maka kaji, telusuri asal tanah itu. Sesungguhnya asal kamu daripada tanah. Tadi ayatnya asal kamu daripada Allah. Tentu kembali kepada Allah. Memang betul kita asalnya pada tanah, kembali kepada tanah. Namun ingat, jangan bertahan pada tanah. Pandanglah asal tanah itu daripada itu dia tuh. Asal air daripada angin. Asal angin daripada api. Asal api Nur Muhammad. Asal Nur Muhammad daripada itu maksudnya. Tetap juga dia akan kembali kepada Allah. Syariatnya nampak ditanam. Ada nak dibakar? Enggak kan, kalau muslim kan ditanam tuh. Syariatnya ditanam, hakikatnya kembali kepada Allah. Tuh. Iya, itu dia. Jadi ini bicara hakikat, ini cerita dengan syariat. Tapi jangan duduknya di syariat. Kaji itu asal tanah daripada air, asal air daripada angin, asal angin daripada api, asal api daripada Nur Muhammad, asal Nur Muhammad daripada Allah. Kembali juga dia kepada Allah. Ini yang Ustaz katakan tadi, pandang dengan mata zohir, lalu tanggapi dengan pandangan hati. Maka lenyapkan segala yang wujud, hapuskan segala yang wujud pada pandangan hati, maka nyata. Kalau Allah yang wujud pada alam dan wujud pada diri itu maksudnya. Sekarang kita ke dalam lagi, sedikit lagi. Ya, tanah ini bukanlah tanah yang ada di muka bumi. Air bukan air yang ada di muka bumi. Angin dan api bukanlah angin dan api yang ada di muka bumi. Akan tetapi tanah, air, angin, dan api itu adalah kenyataan sifat Allah. Kalaulah tanah, air, angin, dan api kenyataan memandang sifat Allah, maka hakikat tanah ini tempat memandang sifat apanya Allah? Apa? Kamalul. Itu dia. Sedangkan air tempat memandang Koharul. Angin tempat memandang Jamalullah. Api tempat memandang Jalalullah. Pertanyaannya, siapa si Kamal? Siapa si Kohar? Siapa si Jamal? Siapa si Jalal? Itu maksudnya inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Datang dari Allah, kembali kepada Allah. Asal kamu adalah Allah, kembali tetap jadi Allah. Tuh. Kesimpulannya, lihat kesimpulannya yang menjadi sebuah pertanyaan Ustadz bagi Bapak Ibu. Apakah Allah datang lalu kemudian kembali? Kalau dia tidak datang, kemudian dia tidak kembali, kenapa dikatakan datang dari Allah kembali kepada Allah? Kemudian jawabnya itu, gimana jawabnya Pak Ridho? Tadi secara makrifat, ya kan? Apakah Allah datang kemudian Allah kembali? Tidak katanya. Kalau tidak, kenapa ayat menjelaskan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun? Ya, secara makrifatnya kenapa? Apakah Allah datang kemudian Allah kembali?
Tidak. Allah tuh tak pernah datang, Allah tak pernah kembali. Karena Allah itu qiyamuhu binafsi. Dialah yang awal, akhir, zahir dan batin. Berarti datang dan kembali itu tuh bahasa hakikat. Ya, bahasa hakikat. Asalmu adalah aku dan kembali kepada aku. Berarti asal kamu itu, yang kamu itu siapa maksudnya tuh? Hah? Yang kamu itu Muhammad maksudnya. Muhammad itu adalah bahagian dirinya, tajalli dirinya, tiada dirinya sendiri, itu Muhammad. Itu maksudnya itu. Maka kembalikanlah segala sesuatu itu kepada asalnya. Apa kata Rasul? Baik. Apa kata Rasul? Segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Pak Naim? Kul kullu min indillah. Kata segala sesuatu datang daripada Allah. Hadisnya apa hadisnya? Daniel? Kullu syai'in halikun. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Nih. Kullu syai'in yarji'u ila as-solihi. Tiap-tiap segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Mana tuh yang sesuatu tadi itu? Tanah, air, angin, api. Kembalikan pada nur. Nur itu sesuatu juga, kembalikan pada Allah. Allah ini asalnya. Allah itu asalnya nur. Nur itu asalnya api. Nur itu asalnya angin. Nur itu asalnya air. Nur itu asalnya tanah. Maka tanah, air, angin, api ini yang disebut namanya ayan khorjiyah. Itu yang katakan namanya adab. Itu yang insan itu Bapak Ibu. Itulah rahasianya Bapak Ibu untuk memahami akan bagaimana diri Bapak Ibu itu betul-betul fana, betul-betul hilang dan lenyap. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mudah-mudahan Allah berikan kita ini hidup dalam keadaan fana, sehingga tidak lagi nampak wujud kita walaupun itu sebesar zarah, melainkan hanyalah Allah lah walaupun itu sebesar zarah. Ya, kita tutup dulu. Hah? Udah, sadaqallahul azim. Ya. Oh, baik Bapak Ibu, kita tutup lebih dahulu. Innalillahnya kan sudah sebut innalillah, terus sadaqallahul azim. Sekarang kita buka untuk muzakarah. Mudah-mudahan Allah berikan kita kepaham dan kemudahan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.